Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini saya berada di Kendal, Semarang. Dan hari ini kita bertemu bual dengan atuk saya, kakeknya saya. Kakek sepupu kepada kakek saya sebenarnya. Ya, aslinya saya Kendal, Semarang. Ya, gitulah. Kita temu ramah beliau sekejap. Nah, ini musolanya. Di depan rumahnya ada musola didirikan olehnya, Kiai Syarifuddin namanya. Tuh, sedang menunggu saya itu. Ini rumah anaknya, rumah beliau, Kiai Syarifuddin. Pagi ini saya bersiap-siap untuk pergi ziarah di beberapa buah makam wali Songo di sekitar Semarang ya. Nah, bersama saya adalah datuknya saya, kakeknya saya di Kendal di sini. Bersama pangkatnya Pak Cik, si Zainul Mutakin. Iya. Zain, gimana ya ceritanya? So, kalau dikatakan saudara ya, nih kita ini, kamu tuh pangkatnya Pak Cik, ya kan? Yeah. Pangkatnya Pak Cik, ini datuk, ini anaknya. Jadi Zain, hari ini kita mau kemana? Ke Semarang dulu. Semarang dulu ya. Ke makam mana? Dan Masjidil Kubro. Jumatil Kubro. Jumatil Kubro. Masuk. Pergi jalan ke Kandung Sunan Kalijogo, tempatnya di daerah Demak, kota Demak, Bintoro. Kadilewu. Masa kerajaan Demak lah dulu. Lepas itu pergi ke Sunan Muria, karena di tempat Muria sana yang jauh nanti naik tinggi ke tebing, banyak tinggi. Itu yang keterangan ke makam Aulia Mbah Mutamakin yang ada di Pati, di daerah Jawa Tengah juga, daerah Semarang juga. Kita hari ini jalan Kajian Pati sampai mungkin jam 12 malam baru sampai rumah lagi. Repot nih Pak. Nggak ikut? Nggak ikut, kakinya sakit. So, kakeknya saya ini kakinya sakit, jadi dia tak turut sama dalam rombongan ziarah ini. Kalau tenaganya sehat tapi kakinya sakit, untuk berjalan tidak bisa, untuk berjalan jauh tidak bisa. Ya, gitu tinggal ya. di rumah saja untuk mendoakan semoga selamat perjalanan sampai tujuan dan kembali ke rumah. Ya, amin. Ya, itu aja. Kita harap perjalanan kita pagi ini didoakan sama oleh Kiai Syarifuddin ini untuk pergi dan baliknya selamat, dipermudahkan segala urusannya di sana nanti. Ya, kita ketemu lagi ya, pemirsa semua, pemirsa. ya, oke. Lanjut kita dengan cerita seterusnya. Ini orang-orangnya yang mau pergi ke rombongan ziarah. Itu busnya. Ada 2 bus yang kita pergi ke ziarah. Saya naik bus ini, ikuti rombongan ziarah. Ayo naik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kabarnya semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang diprogramkan oleh RT. Untuk itu sebelum berangkat nanti kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zainul Rahim. Namun sebelumnya, karena saya ikut di bis 2, ini nanti perjalanan dimulai dari sini menuju ke Semarang, kemudian langsung ke Muria.
sampai kita ke makamnya. Ya, ini dia. Ayo, saya dalam rombongan Kendal. Berikutnya kita ke barat lagi, yaitu ke Jawa Tengah. Ini ke Kadilangu, yaitu makamnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu nama aslinya adalah Raden Sahid. Beliau putra Adipati Tuban yang ketiga. Adipati Tuban yang ketiga. Jadi Adipati Tuban itu kan yang pertama agamanya masih Hindu, yang kedua masih Hindu, kemudian yang ketiga bapaknya Sunan Kalijogo itu yang sudah masuk Islam. Nah, itu namanya Tumenggung Wilotekto. Itu ya. Tumenggung Wilotekto itu bapaknya Kanjeng Sunan Kalijogo yang menjadi Adipati Tuban yang ketiga. Nah, beliau ini semula memiliki watak sama dengan Sunan Derajat, yaitu jiwa sosialnya tinggi. Dia kalau melihat orang sengsara, orang yang serba kekurangan itu dia sangat tertarik, sehingga dia ini membantu para du'afa, orang-orang yang lemah ekonominya, itu diajak untuk bersama-sama diberi bantuan. Nah, bantuan itu dilakukan dengan cara dicurikan dari Baitul Mal. Karena bapaknya kebetulan punya jabatan Tumenggung. Nah, Tumenggung Wilotekto. Itu dicurikan dari Baitul Mal. Maka akhirnya ya 1-2 kali tidak tampak ya, tidak terasa. Nah, 3-4 kali sampai banyak itu terasa. Loh, Baitul Mal kok soyo habis ini, siapa yang mencuri? Akhirnya ada telik sandinya, diawasi, ternyata yang mengambil itu Raden Sahid, putrane Tumenggungi sendiri. Akhirnya ditangkap dan beliau dihajar oleh ayahnya dan diusir dari rumah. Dari rumah diusir. Akhirnya dari situlah Sunan Kalijogo itu mengembara. Makanya beliau aslinya dari Tuban, kok sampai di Demak itu gimana? Lah itu karena diusir dari rumah. Diusir oleh ayahnya sendiri karena melakukan kesalahan. Beliau ini kebetulan ketemu dengan seorang tua. Yang seorang tua itu tidak lain ya Sunan Bonang itu. Nah, Sunan Bonang memang sedang berjalan berdakwah, tiba-tiba ketemu sama Raden Sahid itu. Raden Sahid melihat ada orang tua. Ternyata tongkatnya kok dibuat dari emas. Wah, ini kesempatan, berarti orang ini disudoni, orang kaya ini. Wong tua kok isih ngopeni tongkate wae emas, padahal kiwa teng ini banyak orang fakir miskin kan gitu. Wah. Akhirnya diadang. Setelah diadang terjadilah dialog dan intinya Pak tua itu direbut tongkatnya sampai dia akan jatuh. Nah, di saat dia akan jatuh itu Pak tua yang Sunan Bonang itu mencari pegangan, kebetulan yang dipegang itu rumput. Rumputnya sampai tercabut. Akhirnya si Pak tua itu nangis.
dan tongkat sudah direbut sama Kalijaga kan gitu. Akhirnya ditanya, Pak Tua, sampean sudah tua kok tongkat tak rebut, sampean kok menangis? Apa karena kecewa, menyesal tongkatnya saya bawa? Enggak, saya nangis ini nangisi rumput yang sebenarnya dia masih ingin hidup, gara-gara aku untuk pegangan aku, akhirnya dia tercabut. Mestinya ini masih punya hak untuk hidup. Lu dari bahasanya Sunan Bonang begitu itu Raden Said tersentuh. Loh, kok pikirannya wong hanya rumput saja kok dipikir sampai kehidupannya kan gitu. Loh, saya ini manusia, ini selama ini sesama manusia saya tega tak rebuti harta bendanya kan gitu. Berarti saya ini sudah jauh dari aturan-aturan yang tidak benar ya. Sudah melakukan aturan yang tidak benar. Akhirnya begini Pak tuanya itu, kamu Cah Nom, si pemuda, kayak lihat kalau kamu ingin emas itu loh, pohon aren itu kan buahnya emas semua itu. Nah, Raden Said melihat melihat pohon aren kok emas semua. Akhirnya dia tertegun, ini mesti bukan orang sembarangan itu. Akhirnya dia ingin tahu ilmunya. Dengan menunjuk saja itu benda yang bukan emas menjadi emas, dia tertarik. Tertarik punya ilmu itu. Kalau saya sudah punya ilmu itu, saya tidak usah merampok. Berarti saya tinggal nunjuk saja benda apa yang saya kehendaki untuk jadi emas, jadilah emas ya gitu. Nah, akhirnya dia merengek-rengek ingin jadi muridnya Sunan Bonang. Nah, terus diuji, ditantang. Kamu mau jadi santri saya, sanggupkah kamu menerima ujian dari saya? Sanggup. Apa ujiannya? Ujiannya tongkat yang tadi direbut itu disuruh menjaga di pinggir kali, ditancapkan di pinggir kali, kemudian disuruh menjaga. Kalau kamu ingin jadi santri saya, jangan kamu tinggalkan tongkat ini sebelum aku perintahkan. Akhirnya dia dengan sila itu menjaga tongkat itu. Tongkatnya dijaga. Sampai Sunan Bonang itu lupa kalau meninggalkan santri yang sedang menjaga tongkat itu. Sehingga dia duduk itu sampai berbulan-bulan. Sampai di Rambati Suket. Nah, tanaman rumput itu sampai merambat di tubuhnya. Itu kan berarti lama. Ya enggak? Akhirnya Sunan Bonang baru sadar, loh, saya ini kan meninggalkan orang tak suruh jaga tongkat itu di mana itu? Akhirnya dicari lagi, terus dibabat-babat, ditemukanlah Sunan Kalijogo masih setia menunggu tongkat karena perintah gurunya. Maka sampai sekarang beliau disebut Kalijogo karena ketaatan beliau dalam menjaga tongkat itu di pinggir kali. Nah, maka disebut Sunan Kalijogo Raden Said. Ya, kita barusan saja sampai Kalijaga. Mak Kalijaga. Raden Said. Kita sekarang buka ke masjidnya dulu. Mau ke masjidnya dulu nih. Tidak sholat isya nih. Ini kita coba ziarah di waktu malam. Dari kiri kanan toko.
saja pada hari ini, semuanya 24 jam. Pengunjung-pengunjung di sini berziarah. Buat ambil ringkas itu. Ini makamnya. Kemudian kita ke arah utara, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus itu Syekh Ja'far Shadiq namanya. Maka Sunan Kudus itu wali songo yang dikenal Syekh itu ya Sunan Kudus itu. Apa itu Syekh? Syekh itu dalam istilah Islam mangkana umruhu arba'ina fasoidan. Itu secara bahasa. Secara bahasa itu yang namanya syekh itu orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Tapi secara istilah itu syekh itu mangkanat ulumuhu mutabakhiratan wa ya'maluha haulan nas. Jadi yang namanya syekh itu orang yang ilmunya itu nyamudra, ilmunya itu nyegoro. Yang namanya samudra itu ya luas ya dalam. Maka Sunan Kudus itu ketika Demak sangat makmur itu beliau menjadi senopati, menjadi panglima perang. Nah, Sunan Kudus itu. Makanya Sunan Kudus itu keramatnya sangat banyak sekali, karomahnya. Dan Sunan Kuduslah salah seorang senopati yang mendapat tugas dari kerajaan untuk meluruskan, untuk menyadarkan Ki Ageng Pengging yang memiliki ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti. Itu di Pengging. Ya, Ki Ageng Pengging itulah yang akhirnya yang menyadarkan. Itu Ki Ageng Pengging. Nah, Ki Ageng Pengging itu orangnya sakti. Nah, yang bisa menaklukkan itu Sunan Kudus. Sunan Kudus diutus oleh Raden Patah untuk menyadarkan Ki Ageng Pengging apakah masih mau berada di wilayah Demak atau mau keluar, apakah masih tetap menjadi ajaran Islam yang benar atau mau ajaran sendiri. Nah, ternyata Ki Ageng Pengging tidak mau, akhirnya dieksekusi mati. Nah itu lah yang melaksanakan itu Sunan Kudus itu ya. Jadi Sunan Kudus itu di samping sebagai mubalek, beliau juga seorang negarawan, yaitu yang tugasnya menjadi senopati, panglima perang. Kemudian Ya, assalamualaikum. Sampai kita ke persekitaran Sunan Sunan Kudus. ini pintu masuknya Sunan Kudus. Nah, ini pintu masuknya Sunan Kudus. Ntar kayaknya di sana saya tadi. Seperti biasa di kiri kanannya sebelum pintu masuk. Ini dia. Ya. Kita sekarang berada di dalam persekitaran makam Sunan Kudus. Ya.
itulah makamnya. Makamnya Sunan Kudus. Ramai penduduk setiap hari, 24 jam sehari. Merayakan hari-hari kebesaran Idul Fitri Idul Adha. Kemudian kita ke utara sedikit, namanya Raden Umar Said. Itu asalnya dari Demak karena beliau ini putra dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, putranya. Raden Umar Said itu putra dari Sunan Kalijogo. Nah, beliau lebih cenderung menyebarkan Islam di wilayah Muria. Di wilayah Muria. Perbukitan itu. Perbukitan ya, iya. Maka beliau ini menggunakan media seni juga, media seni. Dan muridnya juga banyak di daerah Muria itu. Beliau karena lebih cenderung memilih di daerah tinggi, di mana ketika itu daerah ini banyak diwarnai oleh animisme, dinamisme, ajaran Hindu, dan akhirnya diwarnai dengan ajaran Islam, dan mereka secara sadar itu masuk Islam. Kemudian Sunan Kudus itu memusatkan kegiatan penyebaran Islam di Muria. Jadi itulah dinamakan Sunan Muria ya. Nah, maka disebut Sunan Muria gitu. Masyarakat Muria. Muria begitu. Kemudian kita Kok permakamannya itu di atas bukit betul tinggi gitu? ya, karena kekasih Allah itu dalam mencari tempat itu tempat yang sunyi ya. Artinya dia bisa memusatkan pikirannya, bisa memusatkan pengajiannya, bisa memusatkan kegiatannya itu di daerah-daerah yang tidak terganggu dengan suasana yang ramai. Makanya cenderungnya di daerah persepen. Sunan Giri juga di pegunungan. Nah, gitu ya. So, rombongan kita kali ini kita jalan kaki. Kalau mau naik ojek, itu tempatnya tadi. Ayo jalan. Ini musolanya. Makam dan masjidnya Sunan Muria Kudus. Pintu masuknya di sini. Ya. Selamat datang ke makam Sunan Muria. Masuk ke makam kita. Nah, sekarang kita berada di makamnya. Semua orang berzikir, bertahlil. Minum lagi, Pak. Itulah dia kentol peninggalannya. Airnya keluar, mata air langsung dari bawah. Sedangkan ini di kaki bukit, di tinggi bukit ya, bukitnya tinggi lah. Nggak pakai mesin, keluar terus. Alami ya. Gunung Kita ke Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Cirebon kita. Cirebon itu Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Namanya Cirebon. Ci itu artinya banyak, Rebon itu artinya udang kecil-kecil itu. Nah, yang dibuat terasi. Dibuat pelacan. Ya, Cirebon. Nah, disitulah Syekh Syarif Hidayatullah nama aslinya, yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati, itu berada di sana. Tapi sejarahnya begini, beliau ini keturunan dari Prabu Siliwangi, Pajajaran.
kerajaan Pajajaran Jawa Barat yang sangat terkenal itu. Nah, Prabu Siliwangi itu raja yang sangat sakti. Dan orang yang membantu kanan kirinya itu di samping resi juga ulama-ulama seperti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin itu ulama yang sangat sakti, tinggi ilmunya. Beliau selalu mendampingi Prabu Siliwangi kalau mengalami kesulitan. Karena apa yang diarah oleh Syekh Samsudin itu nanti Prabu Siliwangi bisa Islam kan begitu. Nah, tapi ternyata enggak. Ternyata keberhasilan Syekh Samsudin itu menyadarkan keluarganya, putra-putranya. Ngerti lho. Nah, di sini ceritanya begini. Jadi Prabu Siliwangi itu punya istri 2. Yang satu itu seorang agamanya tidak Islam, Hindu, yang satu sudah Muslimah. Nah, istri yang pertama itu memiliki 2 putra. Satu yaitu Roro Santang, yang kedua Walang Sungsang. Roro Santang, Walang Sungsang itu kakak beradik. Walang Sungsang ini laki-laki, Roro Santang ini perempuan. Ini kakak beradik. Lah, yang satu punya anak satu yaitu Kian Santang. Nek Kian Santang itu ibunya sudah Islam. Maka Kian Santang itu sejak kecil sudah pandai agama Islam, itu Kian Santang. Nah, itu. Kemudian yang ini Walang Sungsang sama Roro Santang itu suatu malam mimpi bertemu seorang tua yang pakaiannya itu tidak seperti adatnya kerajaan. Pakaiannya pakaian Muslim, jubah, itu pakai jubah. Maka ketika dia jaga paginya itu punya keinginan, saya mau ketemu orang yang tadi malam ketemu saya mimpi. Akhirnya dia dengan diam-diam anak 2 itu keluar dari kerajaan, kemudian berjalan menuju ke utara. Nah, ketika itu ketemulah dengan seorang ulama besar di sana, namanya Syekh Nurjati. Nah, itulah Syekh Nurjati itu yang datang dalam mimpi itu. Oh, lah ini Bapak Yai ini berarti yang menemui kita, ngono. Akhirnya dia ketemu dengan Syekh Nurjati. Ada juga yang memberi nama Syekh Datul Kahfi. Datul Kahfi itu artinya orang yang memiliki gua. Karena memang Syekh Nurjati itu dalam pusat kegiatannya itu di dalam gua. Makanya Walang Sungsang sama Roro Santang itu diajak untuk ke tempat beliau singgah di sana. Akhirnya diajari agama Islam. 2 orang itu akhirnya setelah dia sudah mendalami ilmu agama Islam, disuruhlah 2 anak ini untuk pergi ke tempat lahirnya agama Islam, yaitu di Mekah. Maka Walang Sungsang dan Roro Santang ini pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus untuk belajar agama Islam. Nah, ketika mereka berdua ini belajar agama Islam di Makkah, itu ketemulah seorang guru yang namanya Syekh Abdullah. Itu dari Mesir. Orangnya dari Mesir. Otomatis kalau dari Mesir itu kan keturunan Bani Israel sama Kipti ya, Kipti. Itu orangnya mesti bagus. Nah, makanya kebetulan 2 anak ini ketemu dengan Syekh Abdullah, Sayyid Abdullah itu. Sayyid Abdullah baru saja kena musibah, istrinya meninggal. Nah, akhirnya Roro Santang itu dinikahi sama Sayyid Abdullah ini. Setelah menikah, kemudian lahirnya anak diberi nama Syekh sing akhirnya jadi
Gunung Jati niku Syekh Syarif Hidayatullah. Itu. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati itu dari Ibu Roro Santang dan bapaknya Sayyid Abdullah dari Mesir. Indo, artinya campuran. Makanya Syekh Syarif Hidayatullah itu orang yang ganteng, tampan, tinggi, dan cerdas. Nah, ketika sudah remaja itu sudah tampak kelebihannya Syekh Syarif Hidayatullah karena putranya seorang ulama ya. Terus kemudian diminta untuk datang ke Jawa untuk menemui keluarganya. Makanya ringkas cerita Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya ikut ibunya pulang ke Indonesia. Nah itu. Kayak saya lah. Mencari tatupnya saya Nah, di Kabupaten Kendal ya. Riau Kendal. Nah makanya kemudian disowankan oleh orang tuanya, ditemukan sama Syekh Datul Kahfi tadi, Syekh Nurjati. Akhirnya diberi tempat gunung sebelah, bukit sebelah itu yang kebetulan banyak pohon jatinya. Maka akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Maka di sana beliau memusatkan kegiatannya, banyak santrinya di sana, dan akhirnya mendirikan padepokan yang kemudian mengkristal menjadi sebuah kerajaan Cirebon. Nah, jadi aktivitasnya situ, dakwahnya itu khusus pada daerah itu ya. Makanya untuk Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah dengan apa ini Demak ini sangat dekat. Ikatan karena keimanan. Iya. Ikatan keimanan. Nah, saya di Pekarangan Luar, makam Sunan Gunung Jati. Nah, ini dia pintu masuknya yang menunggu di sana. Udah mulai makamnya di sini. Di sini sudah ada makam-makamnya. Tapi kalau makam di dalamnya atas lagi naik Gunung Sembong, lebih kurang 20 menit ya. Ini persekitarannya banyak yang menjual toko-tokonya. Sekarang saya sudah berada di makamnya Sunan Gunung Jati. Sekitarnya. Iya. Ini makam. Nah, ini di dalamnya makamnya Eyang Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Ini urutan pintu nomor 3, masih 6 pintu lagi kalau kasih makamnya. Oh, lagi 6 pintu lagi. Kalau betul-betul mau masuk. Tapi kita dibenarkan sini aja. Iya. Iya. Nah, ini peninggalannya. Yang lamaran dari Bapak Faisal. Jadi itu sejarah dari Wali Songo mulai dari Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati. Ya, syukur saya. Saya dapat berkomunikasi dan dapat info lanjut lebih daripada Pak Lazim nih. Dan kenal saya bersyukur sangat kedatangan saya ini disambut senang sekali ya Bapak. Saya senang, Bapak pun senang, syukur saya. Cuman ini karena waktu dan mungkin keterbatasan saya mohon maaf ya. Ini ceritanya kan agak ringkas. Kalau senangnya itu kita ngomong sampai berjam-jam nongkrong ya. Iya. Ya, saya sudahi dengan sebanyak terima kasih pada Pak Lazim ya. Ya, terima kasih. Ya, Ya. Kita jumpa lagi pada lain masa. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.